Persekusi sudah sering terjadi. Bila mana pemerintah cuma diam, tidak melakukan tindakan, ini akan menjadi suatu pergolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tentang persekusi itu sudah sering terjadi ya. Ada sekelompok masyarakat yang menghadang kiai, yang mengadakan persekusi itu sudah sering. Kemarin kalau nggak salah ada di Surabaya, di Tangerang, dan yang terakhir itu sampai terjadi penganiayaan di Kerawang. Nah, hal ini saya mengharapkan pemerintah, terutama aparat yang terkait, harus menindaklanjuti, jangan cuma diam saja. Yang ketahuan bersalah ya harus diproses, dan bila perlu dicari oknum-oknum yang menggerakkan dari pergerakan persekusi ini. Tidak bisa didiamkan begitu saja. Karena kalau cuma pemerintah itu diam, ini awal akan terjadi pergolakan. Itu pasti. Tidak bisa kita tutupi lah. Yang melakukan persekusi itu adalah orang-orang yang disuruh, atau istilahnya itu diperalat oleh orang-orang klan Pak Alawi. Karena persekusi kepada kiai itu dengan alasan kiai ini tidak boleh membicarakan nasab, yang ini tidak boleh menginjak ceramah di kota ini, dan lain-lain ya. Dan intinya adalah penyebarluasan kebencian justru dari mereka yang menyebarkan rasa kebencian itu, karena mengancam-ancam kiai yang akan memberikan penjelasan kepada warga masyarakat tentang suatu hal yang sebenarnya. Dan harapan saya pemerintah harus peka lah. Apa sih permasalahannya? Jangan cuma diam. Bagaimana kalau nanti terjadi pergolakan? Tambah parah, karena akan menjadi perang saudara. Nah, yang menjadi bibit-bibit untuk menjadikan perang saudara ini ya harus diproses, diadili, bila perlu dideportasi. Karena kenyataannya mereka-mereka itu adalah para imigran. Kalau secara bangsa sudah dibelokkan, kalau hal-hal lain sudah diklaim, sampai ini itu katanya berkat golongan dari mereka sebagai warga bangsa, kalau cuma diam saja, apalagi Anda semua itu yang memangku jabatan di dalam pemerintahan, kan kebangetan. Suatu negara kalau diinjak-injak oleh bangsa lain, masa aparatnya cuma diam? Saya yang sudah tua saja sangat prihatin sekali. Bisa-bisanya mereka mengatakan pahlawan ini itu katanya dari klan mereka. Proklamasi 17 Agustus juga atas restu dari mereka. Bendera merah putih juga usulan dari golongan mereka. Ini kan keterlaluan. Kakek moyang kita yang mati-matian mengorbankan jiwa, raga dan nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan dan orang lain yang mengaku-ngaku, apa nggak sakit hati? Bayangkan ini. Dan bagi Anda yang diperalat untuk melakukan persekusi, Anda itu otaknya ada di mana? Anda tunduk patuh pada orang luar, sedangkan Anda malah mau untuk mencelakai bangsa atau warga pribumi. Ini kan kelewatan. Otak Anda tuh ada di dengkul namanya, ya. Zaman sekarang udah era modern. Kalau ada orang yang mengaku cucu Nabi, jangan percaya begitu saja. Ya, semuanya di hadapan hukum, warga negara, entah itu keturunan siapa, keturunan si A, si B, si A, atau yang lain, tidak ada bedanya. Semuanya harus tunduk kepada hukum. Bukan yang mengaku cucu Nabi itu udah bebas segalanya ya. Hukum dunia bebas, hukum akhirat bebas. Nonsen itu. Meskipun Simba tidak begitu pandai tentang soal agama, tapi keyakinan Simba suka mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz Kiai.
Di kehidupan yang akan datang itu orang bukan karena nasabnya, tapi karena akhlaknya, karena takwanya terhadap Tuhan. Bukan mentang-mentang keturunan Nabi langsung surga begitu kan. Apalagi ini orang yang mengaku-ngaku. Anda langsung percaya berarti Anda sangat bodoh. Saya sebagai orang tua wajib untuk mengingatkan. Karena apa? Era modern begini, kalau percaya sesuatu itu harus dengan bukti. Zaman sekarang tes DNA itu sudah suatu hal yang mutlak untuk membuktikan bahwa siapa itu keterangan siapa, kan begitu. Terjadi hiruk pikuk yang akan menghancur leburkan warga bangsa kalau pemerintah cuma diam. Bagaimana? Ini sudah gawat, di mana-mana sudah terjadi persekusi, dan yang tadinya sudah kelihatan dari kelompok mana. Jadi penyiangan saya himbau aparat pemerintah yang memegang jabatan, yang berkompeten harus melakukan tindakan. Aparat pemerintah harus menjalankan undang-undang, jangan istilahnya itu takut, oh itu keturunan Nabi tidak bisa diproses, jangan seperti itu. Apalagi warga bangsa, kaum berbumi, yang pasti jangan mudah diperbudak, dibodoh-bodohi. Kita sudah 100 tahun dibodohi. Ada seorang kiai yang mengadakan penelitian dan yang hasilnya membuktikan mereka bukan apa-apa, jauh sekali dari keturunan Nabi. Mestinya kita semuanya warga bangsa pribumi itu berterima kasih kepada seorang kiai yang mengadakan penelitian itu. Tapi kalau penjelasan malah ngambek mendukung orang yang akhlaknya, yang tabiatnya mengaku cucu Rasul tapi tidak benar, ya panjenengan itu juga didengkul otaknya. Sekali lagi, dengan melakukan persekusi itu sudah kelihatan akhlaknya. Kalau seorang keturunan Nabi lemah lembut, Nabi sendiri diludahi, dilempar juga tidak marah, karena mengajarkan akhlak yang mulia. Tapi ini jauh dari panggang api, kan begitu istilahnya. Dan seperti omongan saya di dalam video sebelumnya, ya ini ciri-ciri bibit-bibit PKI. Memang PKI itu dengan cara yang seperti itu, dan bahkan tokoh-tokohnya itu PKI dari klaim mereka, bukan seperti apa yang digembar-gemborkan pahlawan, pengkhianat bangsa. Iya, karena PKI itu kan mengkhianati negara kita. Sebelumnya juga kakek moyangnya itu menjadi pemutih Belanda, anteknya Belanda. Kok bisa-bisanya bicara kakek moyangnya pahlawan? Nah, kalau sudah dibelokkan begini sejarah negara kita yang kita rebut mati-matian kakek moyang kita melakukan hal itu untuk mendapatkan kemerdekaan, sebagai anak keturunan yang telah menikmati kemerdekaan ini, kalau tidak sakit hati orang lain mengklaim, ya kebangetan. Apalagi panjenengan yang mendukung orang yang jelas-jelas ingin memperbudak kita, ya otak Anda di mana? Didengkul. Sekali lagi, persekusi sudah sering terjadi. Saya mengharapkan pemerintah jangan cuma diam saja, tidak melakukan apa-apa. Ini harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ada tindakan, awal mula ini menjadi suatu pergulakan. Karena bisa saja kita pribumi ini tidak akan diam begitu saja kalau diinjak-injak oleh bangsa luar yang notabene tidak tahu diri. Saya rasa seperti itu. Harapan saya, pemerintah harus menindaklanjuti atas tindakan persekusi yang selama ini terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.